Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar. Saya jurusan Ekonomi di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor NIM 2521911112390. Saya saat ini melakukan UKIN, mengambil video di SMA Widya Dharma Turen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ya, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan satu anak perwakilan untuk mempersiapkan berdoa. Silakan. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak kita menunggu doa kepada kalian masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Aden, ya, Adinda, Andini. Baik anak-anak, kabarnya bagaimana hari ini? Baik? Sehat semua? Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita akan mereview dulu materi kemarin tentang tindakan ekonomi. Ya, ada 3. Yang pertama adalah produksi atau produsen. Apa itu produsen? Ya, apa? Iya, orang yang memproduksi barang. Kalau konsumen apa? Konsumen yang menggunakan barang atau jasa. Distribusi ada? Ya? Iya, jadi distribusi adalah orang yang mendistribusikan atau menyalurkan barang. Oke. Baik anak-anak, sebelumnya ini ada profil pelajar Pancasila yang perlu kita ketahui, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, ya. Kemudian ada bernalar kritis, kreatif, ya, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke. Baik, sekarang ini ada gambar. Gambar apa ini anak-anak? Kantin. Ya, betul. Di kantin ini kira-kira ada apa saja? Penjual, kemudian pembeli, makanan yang dijual. Oke anak-anak, ya. Ini saya kasih lembaran ya untuk dikerjakan, ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, silakan ditulis nama, ya. Kemudian dijawab 2 pertanyaan. Ya, di situ ada ya apa yang kamu ketahui tentang permintaan dan penawaran yang ada di ini video ini, ya. Tadi katanya ada penjual. Nah, silakan ditulis. Kemudian yang kedua, kasih contoh produk mengenai permintaan dan penawaran. Baik anak-anak, kenapa Pak Fajar menampilkan gambar kantin tadi? Kenapa kalian tak suruh mengisi ini? Nah, itu kita membahas bab hari ini, materi hari ini. Ya, apa itu materi hari ini? Hari ini adalah ya permintaan dan penawaran dalam bab pasar. Kita hari ini tujuannya pertama adalah ya peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep permintaan. Ya, apa itu permintaan? 1 ya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami hukum permintaan. Ya, hukum. Ya, kalau di dunia kan ada hukum gravitasi ya. Kalau ini ada hukum permintaan. Kemudian peserta didik mampu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan penawaran. Tadi permintaan, sekarang penawaran. Kemudian ada peserta didik mampu ya memahami hukum penawaran. Kemudian peserta didik mampu menganalisa faktor-faktor tentang penawaran. Ya, kemudian peserta didik mampu menemukan contoh tentang penawaran dan permintaan. Oke ya, itu adalah tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, silakan berdiri semua, berdiri semua. Oke, berdiri semua. Oke, lihat saya, ya, lihat saya. Oke, ketika saya berkata kepala, silakan tunjuk kepala. Oke, diikuti kepala. Oke. Ketika saya bilang kuping ini, ya, kuping atau telinga? Telinga ya, yes. Kemudian saya kata hidung, tunjuk hidung. Ya, kemudian kalau saya bilang dagu, tunjuk dagu. Paham ya? Oke. Kita coba. Kepala, hidung, kuping, dagu. Oke. Kepala, kuping, hidung,
dagu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bilang kepala, silakan tunjuk kuping atau telinga, ya. Ketika saya bilang kuping atau telinga, silakan tunjuk kepala. Awas, jangan sampai ada yang salah, gitu ya. Ketika saya bilang hidung, tunjuk dagu. Ketika saya tunjuk kuping apa hidung, ya silakan tunjuk dagu. Oke ya, kita mulai. Telinga, ayo bingung ya. Kuping, itu ya. Lagi, kalau lagi latihan konsentrasi ya. Dagu, ya. Hidung, kepala, telinga, konsentrasi, hidung, dagu, kepala, hidung, dagu. Ya sudah, silakan. Oke. Ya itu mengenai ice breaking kita, gitu ya. Ice breaking kita. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang permintaan dan penawaran. Sekarang saya akan menjelaskan ya tentang permintaan dan penawaran. Sekarang ada permintaan. Apa itu permintaan? Nah ini ya. Permintaan adalah kegiatan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, artinya apa? Ini ada kata kuncinya. Ya, kata kuncinya adalah ya keinginan, kemudian kemampuan membeli, kemudian ada tingkat harga dan waktu. Jadi gini ya. Ini ya yang namanya permintaan ini dari sisi pembeli. Ya, kamu pernah beli? Pernah. Beli apa ayo? Jajan. Beli apa lagi? Es. Beli buku. Nah, itu seperti ini. Ya, jadi yang namanya permintaan ini cara pandang untuk konsumen. Ya, hukumnya bagaimana Pak? Nah, berbunyi apa? Ya keinginan, ya, yang disertai kemampuan. Kalau kamu ingin tapi nggak punya uang, apakah bisa beli? Tidak. Syaratnya kamu ingin dulu, kemudian kamu punya uang. Nah, setelah itu apa? Membeli. Kamu bisa membeli. Nah, setelah membeli, tentunya ya kamu menentukan harga. Ini aku punya uang sekian, harganya sekian. Loh, waduh kemahalan gitu ya, kemahalan. Nah itu bagaimana? Ya seperti itu. Ya, kemudian ada waktu. Ya, kamu ya ingin, kamu punya uang, mampu, kamu siap mau beli barangnya, harganya sudah selesai, tapi nggak over, nggak ada waktu. Bagaimana? Apakah terjadi permintaan? Tidak. Oke ya, ini ya konsep permintaan. Ya, silakan dibaca kelihatan Mas ini apa? Ya. Nah itu ya kuantitas ya yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Jadi sesuai keinginan dari pembeli. Silakan ini yang nomor 2 dibaca. Ayo. Ini kelihatan? Ayo silakan. Keinginan konsumen dapat diberi oleh kemampuan. Itu ya. Apa? Kemampuan. Terakhir, yang belakang. Silakan. Kuantitas yang diinginkan dalam satuan. Ya, ada waktu. Itu yang disebut dengan permintaan. Oke, sekarang ada faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, apa saja itu Pak faktornya? Silakan dibaca. Satu ini ya Pak. Substitusi. Nah, apa itu? Nah, substitusi itu adalah ya barang ya pengganti. Contoh ya, kamu pengen biasanya beli kopi ya kan? Nggak ada kopi, adanya teh. Akhirnya beli ya kamu ya biasanya makan nasi tapi nggak ada nasi, adanya bohong katakanlah, bote katakanlah, ya akhirnya beli bohong. Itu namanya barang substitusi. Kalau barang komplementer Pak, apa Pak? Lengkap. Tahu ya, kalau lengkap. Katakanlah kopi butuh gula tidak? Butuh. Teh butuh gula tidak? Nah, gula itu yang dinamakan adalah barang komplementer. Oke. Terus apa lagi yang belakang? Ini apa? Jumlah pendapatan ya. Jadi ya banyak sedikitnya uang kamu tentunya mempengaruhi permintaan. Saya tanya ya adik-adik di sini ya, setiap hari dikasih uang saku apa tidak? Nah saya tanya uang sakunya pasti berbeda deh. Beda. Mungkin ada yang 15.000, ada yang 5.000, ada yang 100.000 per hari. Nah, ada ya. Nah tentunya jumlah pendapatan itu memulai ya. Aku ya, katakanlah saya jajannya apa uang sakunya banyak, ya wes akhirnya jajannya banyak. Waduh kalian kasih 3.000 untuk pulang, wes akhirnya enggak jajan. Ya itu contoh jumlah pendapatan. Oke, kemudian yang ketiga apa? Silakan. Ini jumlah penduduk. Ya, banyak sedikitnya orang itu mempengaruhi dari permintaan. Contoh di sini ya ada 26 30 siswa ya katakanlah. Ya dengan satu kelas ya itu cuma 10 siswa.
tentunya keinginannya juga berbeda. Pasti banyak yang jumlahnya lebih banyak. Oke. Terus, silakan. Ya, ini. Posisi modern dan Selera masyarakat. Tentunya, Mbak ini sama Mas ini tentunya mempunyai selera yang berbeda, ya kan? Ini kepingin ini kepingin ini kan beda, gitu. Nah, itulah juga yang mempengaruhi faktor permintaan. Kemudian, ayo, ya Masnya. Ini apa? Yang keempat? Hari keagamaan, ya. Jadi agama di Indonesia itu kan tidak hanya satu, ya kan? Banyak agama. Tentunya ada hari raya. Contohnya agama Islam, ya. Itu ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha itu ngapain? Kurban. Kamu lihat ketika penyembelihan kurban, tentunya daging hewan kurban naik apa tidak? Naik, karena dipengaruhi oleh faktor hari raya. Ini yang mempengaruhi dari permintaan. Terakhir, ayo banyak belakang. Ini apa? Iya betul, kondisi sosial dan ekonomi. Ya, pesona bunga. Ada yang nonton kemarin? Pesona bunga Gontargi. Nah, itu ya. Itu kan juga merupakan kondisi sosial, ya kan? Karena tradisi dan budayanya ingin menampilkan pesona bunga. Itu ya. Oke, ini adalah faktor-faktor tentang permintaan. Oke, baik. Yang terakhir untuk materi permintaan itu adalah hukum permintaan. Ya, hukum permintaan berbunyi jika harga naik, ya, meningkat, ya, maka jumlah barang yang diminta menurun. Ya, bila harga katakanlah HP gitu ya, HP biasanya harganya cuma 2 juta, katakanlah. Tapi kondisi saat ini HP menjadi 5 juta, ya, maka oke nggak sing beli? Tidak, karena apa? Harga semakin tinggi, maka ya sing beli itu semakin sedikit. Sebaliknya, bila murah, HP katakanlah baru 500.000, ya kan? Maka pembeli akan banyak membeli. Itulah hukum dari permintaan. Oke. Baik, selanjutnya ada penawaran. Ada yang tahu penawaran? Tadi permintaan. Penawaran apa? Nawar. Siapa yang suka nawar? Adakah? Nawar. Negosiasi. Apalagi? Ya, nawar. Nawar ini, kalau tadi yang namanya permintaan itu dari pembeli, ya kan? Kalau penawaran itu dari penjual. Siapa yang di sini pernah menjual? Jual apa? Ya? Baju. Ini? Jan. Ada lagi? Apa? Jaket. Wah, luar biasa ini ya. Wah, itu adalah perilaku ekonomi gitu ya. Jadi yang namanya penawaran itu dari sisi penjual, ya, yang menjual barang. Apa Pak yang menjual barang? Kuantitas adalah yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ya, intinya ada jumlah barang. Kemudian ada yang ditawarkan, ya, harga sama waktu. Itu ya. Oke. Kemudian kita bicara faktor. Nah, ini ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya penawaran. Satu, ya, apa? Silakan, ini apa? Teknologi. Ya. HP ya, dulu ya jadul Nokia. Ya, kemudian ada HP macam-macam, ya. Itu harganya segitu. Tapi sekarang sudah ganti lagi gitu ya. Kemudian ada juga mobil ya, sampai ke mobil listrik gitu ya. Itu juga mengalami yang namanya penawaran dari penjual. Ayo ini, lihat ya, ini apa? Biaya produksi ya. Biaya produksi. Jadi ya, kalau kamu menjual barang, katakanlah kue, nah kamu kan ada biayanya tuh. Ya, kalau biayanya itu semakin banyak, maka harga jualnya semakin tinggi. Ya, sebaliknya bila pulaannya murah, maka jualnya bisa murah. Kemudian apa ini? Persediaan sarana, ya, sarana produksi. Ya, kemudian ada peristiwa alam. Ya, kemudian ada ekspektasi atau harapan. Ya, jadi saya pengen cepat kaya, ya sudah akan saya mahalkan harganya. Itu kan ekspektasi dari produsen atau penjual. Maka mempengaruhi ya penawaran. Oke, terakhir ya, hukum penawaran. Ya, hukum penawaran berbunyi jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Ngerti maksudnya? Nah, ini kata-katanya ya. Kalau barang ya, harga barang di pasar ini mahal, maka sebagai penjual, bukan konsumen lo ya, itu menawarkan barang lebih banyak atau sedikit kalau harga pasar mahal dari penjual. Banyak. Karena harganya mahal, aku kulanya murah, saya kulanya murah gitu ya.
pasar regane harganya itu mahal, maka aku ya jualnya lebih banyak. Sebaliknya, hukum penawaran. Ya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga menurun. Ya, waduh murah sekarang ya. Katakanlah saya penjual buah. Ya, harga buah sekarang anjlok semula 20.000, cuma 10.000 di pasar. Ya, padahal saya banyak buah. Gimana? Kalau saya jual ini yo rugi gitu ya. Akhirnya nunggu dulu biar harga naik. Jadi kalau harganya turun, ya produk yang akan dijual oleh penjual untuk menawarkan ke pasar, ya itu juga semakin sedikit. Itu ya. Nah ini nih, ya terakhir ya. Ini adalah hukum jumlah permintaan. Ini adalah penawaran. Ini kurvanya, ya. Jadi ada kurva harga pendapatan. Jadi ya permintaan itu apa? Ya kalau harganya naik, maka permintaannya naik apa turun? Ayo konsentrasi. Naik ini ya. Sebaliknya, ini kan ada permintaan dan penawaran. Tadi kita sudah ice breaking ya, kepala hitung. Nah ini ya, bingung ini permintaan atau penawaran gitu ya. Kalau kalian tidak fokus akan bingung jawabnya, gitu ya. Kita bicara permintaan ya. Permintaan ini dari sisi pembeli, ya betul ya. Jika harga ya naik, turun, ya maka permintaan semakin banyak. Sebaliknya, ya bila harganya naik, maka permintaan tuh turun. Kalau penawaran juga sama, ya berbeda gitu ya. Bila harga yang di pasar itu mahal, maka ini naik. Jika harga turun, maka penjual atau yang menawarkan itu juga tuh turun. Nah inilah yang terjadi yang namanya keseimbangan pasar. Atau istilahnya apa ini apa nih? Iya, atau titik keseimbangan harga. Oke ya. Baik anak-anak, itu saja mungkin untuk pembukaan materi. Ini saya sesi tanya jawab mungkin dari sebelah sini dulu ya. Silakan, ada yang bertanya? Silakan. Siapa? Ya, silakan. Bertanya Pak. Nah, di pasar harganya baju itu turun. Konsumennya gimana? Ya, berlomba-lomba untuk membeli. Jadi tingkat konsumen permintaannya juga semakin banyak atau semakin tinggi. Oke, yang sebelah sini ada? Oke, silakan. Oh ya, kenapa? Ya, kalau harga itu kan naik, ya kan? Saya selaku penjual atau pembeli? Penjual ya, penjual. Itu kok ya naik, apa menjual lebih banyak? Kenapa? Sesuai dengan hukum penawaran, ya. Kalau harga naik, ya maka penawaran juga tinggi. Yo, apa untungnya tinggi gitu ya? Reganya di pasar itu saya keluarkan 5.000, di pasar itu harganya 20.000. Ya, saya punya barang, ya saya jual gitu ya. Saya jual. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, tadi kita sudah menjelaskan faktor-faktor ya yang mempengaruhi dari hukum permintaan dan penawaran. Salah satunya yaitu selera konsumen. Ya, kamu pengen apa? Tapi kamu pengen apa? Baju. Kan beda kan ya? Itu tergantung dari selera masing-masing. Semakin banyak orang, semakin banyak seleranya, maka juga semakin banyak yang namanya permintaan. Oke anak-anak, ini ada video ya. Oke ya, sebelum saya ini tontonkan video, ya silakan fokus ke video. Ini nanti ya untuk menjawab tugas kelompok kalian, gitu ya. Oke, ini ada 6 menit ya, 6 menit silakan. Mestinya dengan dia itu sosial media. Oke. Tadi video tentang apa? Tentang apa tadi? Pak? Pasar. Dulu ya yang namanya di pasar itu rame ya kan? Sekarang sepi. Kenapa? Ayo, ada tahu? Tadi apa tadi? Kenapa? Online. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana? Nah, baik. Sekarang silakan ya anak-anak membentuk kelompok ya. Sebelumnya nanti tak kasih ini gitu ya. Jadi nanti ini kan ada 25, 26 ya. Nanti satu kelompok 5 anak, silakan kursinya bisa ditata. Silakan ya ditata. Oke, silakan ditata. Di ini ya. Sini, sampean sini boleh. Ini diambil dulu, tata sini ya. Nih, silakan. Nah, ditulis namanya ya, namanya
Ini sudah. Ya, silakan. Ini ya. Oke. Oke. Ya, kursinya itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Ayo. Baik, ya. Sudah siap semua ya. Oke. Silakan dilihat. Itu kan ada namanya ya. Nah, ditulis namanya. Nama kelompoknya. Silakan. Ya, nama kelompoknya. Oke, silakan. Ditulis ya, sudah. Nih, nama kelompoknya. Oke. Oke, kemudian silakan ya dikerjakan ya, dikerjakan ada jawabannya ya. Akan saya kasih waktu ya. Kasih waktu ya 10-15 menitan ya. 15 menitan, setelah itu kita akan melakukan presentasi. Ditulis ya. Tulis ini sudah. Oke. Kemudian silakan tulis di sini satu ini nggak apa-apa, tulis di bukunya. Ada ya buku ekonomi. Oke, silakan tulis ini 1, 2 ini, silakan. Ya, setelah itu tulis. Kemudian ini ya, ini satu gitu ya. Silakan ditulis. Ya, enggak namanya aja. Kemudian buku ekonominya dibuka. Sudah, ini tulis ya, tulis. Ya, ini tulis satu-satu gitu ya, nomor 2. Kelompok 1 ya bisa maju ke depan terlebih dahulu membawa bukunya. Oke. Silakan. Ya, silakan. Jangan lupa salam dulu, perkenalan diri, kemudian presentasi. Terus di sesi tanya jawab. Ya, sini silakan. Ya, ke sini ya. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya dari komunitas nama saya juga. Kami akan mempresentasikan hukum permintaan. Ya. Definisi hukum permintaan dinyatakan jika suatu saat naik maka jumlah makan yang akan turun. Sebaliknya jika akan turun jumlah makan yang akan naik. Alasan konsumen cenderung mencari alternatif hiburan atau mengurangi konsumsi saat naik. Contoh, kalau internet turun maka permintaan akan terbuka. Penawaran, definisi hukum penawaran adalah kalau suatu saat naik maka sedang dari ditawarkan suatu dengan menggunakan sertifikat atau sudah ada yang ditawarkan dengan hiburan. Alasan konsumen atau untuk menjual lebih banyak tidak kebetulan besar. Contoh bertanya akan menggunakan sertifikat pada banyak dari masyarakat. Ya, terus apalagi faktor-faktornya? Ya, solusinya. Ya. Penggunaan kepada konsumen, Ya. atau masyarakat. Ya. Solusi. Ya. Ya, sama. Ekspektasi harga dan masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ada produksi, pasar, tenaga kerja, teknologi produksi, jumlah produksi di pasar, kebijakan pemerintah, pajak, subsidi, regulasi, kondisi alam, cuaca, udara, keseimbangan data, equilibrium, definisi di mana jumlah pada yang diminta, jumlah pada yang ditawarkan, proses interaksi antara hubungan penawaran. Ya. Sudah dibuka sesi tanya jawab. Oke, silakan mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya, ya silakan dikasih kesempatan. Oke. Ada? Silakan angkat tangan dari kelompok yang lain, silakan. Ya. Siapa? Dari kelompok mana? Kelompok berapa? Silakan. Ya, ini kelompok 2. Silakan. Ini dilihat. Itu, diulangi lagi. Diulangi lagi. Nah, itu ya, tanah abang, wilayah lantaran, bagaimana? Ya, silakan dimulai dulu yang mau jawab siapa. Ya, bagaimana? Ya, pokoknya di tanah abang tadi loh, ya. Apa itu? Ya, sudah. Silakan dijawab. Menjelang lebaran, kebutuhan pakaian baru meningkat sehingga permintaan malah sesuai dengan permintaan harga naik konsumen tetap membeli karena kebutuhan mendesak dan tradisi. Ya, betul ya, hukum permintaan. Harganya naik, tapi karena kebutuhan tetap beli. Oke, ditutup presentasinya. Dari kami nomor 1 menyampaikan jalan. Waalaikumsalam. Beri aplaus. Silakan duduk. Baik anak-anak, silakan ngambil HP ya, HP dulu, terus kembali ke kelompoknya. Silakan. Kemudian ketua kelompoknya lembar kerjanya dikumpulkan. Yang lain silakan ngambil HP ya, terus tetap kembali di kelompoknya. Oke. Silakan ngambil HP ya. Oke. Sebelum kita ke sesi penutup ya,
Silakan dijawab di bukunya, ya. Pertanyaan berikut, ya. Satu pertanyaan saja. Bagaimana kesan kita belajar kelompok hari ini? Silakan. Tentang permintaan dan penawaran. Ya, silakan ditulis. Apa kesan kamu tentang belajar hari ini? Ya, kesan belajar hari ini tentang materi permintaan dan penawaran. Oke. Silakan. Ya. Silakan. Apa kesan kamu, ya? Kita belajar hari ini tentang materi permintaan dan penawaran. Dengan permintaan, saya tahu, Pak. Saya tahu, ya, bagaimana saya harus membeli barang. Dengan ilmu hukum penawaran, ya, saya tahu, ya, saya harus menjual seperti apa. Silakan, ya. Silakan ditulis, ya, di bukunya. Oh iya, apa ya? Jadi aku ini tadi belajar, ya, permintaan. Jadi ilmunya ini bisa diterapkan, ya, ternyata, ya, gitu, ya. Kenapa ada fenomena apa ya, tren anunya menarik dan sebagainya, gitu, ya. Silakan. Personal, ya, individual. Ya. Bagi yang sudah selesai, bisa menyekan ini dari HP-nya, ya, bisa dikerjakan. Silakan. Ya, di scan gini aja, ya. Kemudian silakan dikerjakan di HP-nya. Ya, ini di scan ini, ya. Oke. Ini. Yang sudah jawaban pertanyaan, ya, bagus ini, ya, di scan, ya. Nah, silakan. Oke. Nggak banyak, cuma pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Silakan. Ya, selanjutnya kita akan penutup, ya. Di scan sudah, ya, silakan. Atau difoto dulu boleh. Oke, ya, bentar ini. Silakan. Difoto dulu boleh, ya. Oke. Ya, kalau tidak selesai bisa dikerjakan di rumah untuk evaluasi, ya, pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah, ya. Oke, baik. Anak-anak, untuk penutup, ya, kata kunci yang sudah kita pelajari, apa ini? Permintaan dalam bahasa Inggris namanya adalah demand. Kemudian ada apa lagi? Hukum permintaan. Kemudian ada faktor permintaan. Oke, itu aja, ya, untuk hari ini. Kita pertemuan berikutnya, ya, nanti akan bahas tentang materi, ya. Jadi materi apa yang kita bahas? Ya, pertama fungsi permintaan dan penawaran, ya. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai kurva permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, pengertian pasar. Apa itu pasar? Ya, macam-macamnya pasar apa? Ya, bentuk pasar seperti apa? Itu, ya, itu untuk pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak, hari ini saya kira cukup, ya, untuk pembelajaran kita. Ya, silakan, ya, tempat duduknya dirapikan dan ditata. Kalau ada sampah, silakan dibersihkan. Silakan ditata seperti semula. Oke. Sebelum ke situ, ya, nah, gitu, ya. Sebelum ke situ, saya tadi mengamati dari kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, itu ada yang saya nilai luar biasa, ya. Jadi tadi, ya, ada 2 kelompok, ya. Pertama ada yang nomor 2 dulu, ya, itu kelompok 6. Beri aplaus untuk kelompok 6. Ya. Jadi itu yang kedua. Ya, yang pertama itu jatuh di kelompok nomor 5, ya. Baik, anak-anak, itu saja mungkin untuk pelajaran hari ini. Silakan satu anak, ya, untuk memimpin berdoa. Silakan. Sebelum kita berdoa, hendaknya kita bersyukur, kita diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar hari ini. Alhamdulillah. Marilah kawan-kawan, kita berdua sebelum kita memulai hari ini. Semoga semuanya sama sampai tujuan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini menjadikan berkah yang baik bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.